Halo warga Tangerang, balik lagi nih kita di podcast Botak Ngobrol Bareng. Dan kesempatan kali ini spesiali kita datang ke salah satu kampung berkelir Babakan, Kota Tangerang. Dan di sini terdapat salah satu refleksi kesehatan yang lumayan happening juga nih, karena di TikToknya, di Instagramnya juga ramai di Botak Tangerang. Dan kebetulan saya sudah bersama dengan pemilik atau owner kali ya, bisa dibilang founder atau owner dari refleksi yang ada di Kampung Berkelir Babakan, Kota Tangerang. Kenalan sih Pijit Kretek Tangerang ya. Pijit Kretek Tangerang. Kita kenalan dulu nih. Boleh kenalan kok? Boleh. Saya namanya Sugianto. Pak Sugianto. Iya. Saya manggilnya Kok Sugianto. Bebas lah apa aja. Oke nih kok, ini kan lumayan lagi happening banget nih ya di Kota Tangerang. Apalagi pas kemarin kita post di Instagram maupun di TikTok udah lumayan ramai juga nih. Ini udah berapa lama sih? Dan namanya tuh apa sih kalau di Google atau di apa gitu? Pijit Kretek. Pijit Kretek. Iya. Atau kalau bahasa kerennya metode sirok praktis. Sirop praktis. Praktis latihan gitu sirok. Oh, oke. Ini udah berapa lama nih kalau boleh tahu? Lebih kurang 4 tahunan lah. Oh, berarti 4 tahun sebelum COVID sebelum. Oh, mulai ramenya sejak COVID, orang pada tutup. Saya buka mungkin udah lebih dari belasan ribu orang. Wow. Jadi selama 4 tahun itu penanganan sudah hampir lebih belasan ribu. Itu dengan asumsinya seminggu 4 kali itu dengan sehari 25, kadang 60, 50, 40, jarang di bawah 20 mah. Ngitungnya kira-kira segitu. Saya rata-rata 25, itu udah belasan ribu gitu. Udah belasan ribu ya selama 4 tahun ya. Iya. Terus saya mau tanya kok, untuk teknik sendiri itu memang apakah di sini ya khusus untuk otot kah atau persendian atau apa yang bisa ditangani? Otot, sendi ya. Terus orang-orang yang kena sakit stroke, ibaratnya saraf kejepit, kepala sering pusing, lutut nyeri, itu banyak yang pada bayar. Oh. Iya. Cocoknya di sini ya? Iya, paling boleh kata kita anggap memang cocok lah buat metode-metode yang sakitnya itu. Untuk penanganannya apakah ada kayak stretching dulu atau langsung ditanganin seperti apa? Ada lah, pasti kita itu tujuan asisten kita suruh ngelemes-lemesin badannya dulu semua. Peregangan ya berarti? Iya, Peregangan ya. warming up lah kalau kayak orang Warming bilang. up berarti sebelum ditangani sama para terapis ya? Iya. Ada peregangan dulu ya? Iya, karena apa? Kesian otot orang kalau masih kaku. Tapi yang paling, katakan yang paling inilah penanganannya apakah orang stroke juga bisa ya? Stroke banyak, yang stroke yang bisa jalan lagi atau apa gitu, tergantung lah. Banyak yang pernah ada salah satu ibu-ibu stroke, dia nangis minta tolongin saya kok, kenapa? Kalau saya sampai nggak bisa jalan, saya mau ditinggal suami saya. Ya udah, di situ ambil positifnya aja, saya bilang buat nyemangetin ya. Yang satu ya, gebrak langsung bisa jalan senang sampai sekarang udah. Oh, sampai sekarang udah. Iya. Ini dalam sehari pasien yang datang nih berapa banyak nih? Kata setahu saya yang umumnya ya di bawah 20 mah jarang. Oh, jadi setiap hari selalu di atas 20? Di atas 20 bisa 30, 40, 50 kayak begini nih per seminggu aja udah hampir 50, 60 iya. Tapi ada cut off-nya gak? Kalau misalnya sehari harus berapa orang? Ini kayak begini nih udah mencapai 50, 60 mungkin saya tutup, saya kecapean. Oh iya benar. Atau mati gitu di sana. Harusnya jam 2 udah tutup, ini jam 2 masih ada belasan orang. Tapi buka setiap hari kok? Enggak. Selasa, Kamis, Sabtu. Selasa, Kamis, Sabtu. Jam 9 sampai jam 3 sore. Berarti selama seminggu cuma 3 hari? Iya, kadang-kadang minggu ada, cuman kita WA dulu lah. Oh, jadi baru ada kita buka ya. Bisa by WA pendaftaran atau gimana? Iya biasanya begitu bisa. Oh, bisa ya. Jadi kalau by WA pendaftaran ya mungkin nggak perlu antri juga loh ya, karena udah di booking. Iya, minimal lah udah ibaratnya nggak terlalu lama lah. Udah konfirmasi lah ya. Iya. Terus saya penasaran nih, yang paling jauh ada ke sih di luar dari warga Tangerang? Hampir seluruh provinsi Indonesia udah pernah datang ke sini. Wow. Iya. Berarti paling jauh ada juga yang dari Papua, Irian, pada Medan, Pontian, Aceh, NTT, Surabaya, Bandung, udah hampir seluruh Indonesia. Bukan baru ini di Tangerang doang. Cuma di Tangerangnya ramai sekarang ya. Orang-orang jauh tuh kalau sakit kebanyakan paling saraf kejepit yang datang. Yang sering pusing dari Cilegon, dari mana pada datang. Dari Lampung, paling sering Lampung. Jauh-jauh ya langsung Iya. pada terapis ya. Telepon WA, begini datang aja, saya sih nggak bisa bilang pasti sembuh.
Kalau saya bisa pasti sembuh berarti saya udah ngelewatin yang di atas. Yang di atas. Iya, datang aja coba nikmatin. Iya. Itu kan yang ngobatin yang di atas lah. Betul. Nah kalau untuk manfaat sendiri nih kalau dari keretak-keretak yang kita tahu ini kan lumayan ada yang bikin nyaman setelah atau. Jadi kalau orang habis keretak lebih kurang 15 menitan ya plus minus ya. Itu lebih kurang habis keretak rata-rata orang tidur tuh lebih nyenyak. Lebih nikmat dah. Yang semua lakuin mata lebih jelas. Cooling down ya berarti. Iya, bener. Orang yang nggak bisa tidur kesini sering tidur. Ada nggak? Yang insomnia juga bisa ya berarti. Kemungkinan besar mungkin. Banyak beberapa orang. Jadi mungkin ada saraf-saraf yang harus Iya, kebanyakan sih emang dari leher si penyakit. Sama tulang belakang itu kalau ditarik kayaknya kita enak lemes gitu. Itu kalau orang vertigo tetap dari ini juga ya. Vertigo umumnya kendala pertama dia dari lambung. Kebanyakan lambung. Asam lambung. Tapi vertigo saya pertama ngobatin vertigo orang tua saya. Orang pusing dulu saya udah obati pada baik. Saya mau megang orang vertigo orang tua saya waktu Sabtu pagi dulu ya 3 tahun lalu. Sakit. Saya pertekin leher, langsung sembuh. Ntar dia mungkin ada kena kira-kira kerasa lagi di atas setengah tahun ke atas. Saya ituin lagi bayar lagi. Jadi cuma di leher aja, iya penyakitnya. Saya juga bingung kenapa kok bisa begitu, tapi nyatanya memang benar. Kalau kayak gini ada proses pembelajarannya gimana sih apa? Kalau saya sih ya, saya nggak belajar dari mana-mana. Dalam arti begini, waktu kecil memang saya punya niat satu mau bisa ngobatin orang, cuman nggak tahu jalannya. Nah kedua saya dulu waktu SMP belajar bela diri kungfu. Nah, 2017 saya belajar meditasi. Baru ke jalan 1 tahunan saya ngeliat di YouTube. Saya bilang ini ilmu enak amat, saya bilang. Dalam jangka sekian menit bisa ngobatin macam-macam penyakit. Saya bilang saya tiap hari ngeliatin itu. Saya analisa kemana ininya. Nah teman saya yang dokter, coba lu praktekin ke gua, praktekin praktek. Bagaimana? Enak kata dia. Nah jadi saya semangat. Nah setelah sebelum terjun ke masyarakat gua bisa mainin leher sama lutut. Ada 2 bulan saya nginin leher, analisa leher. Kemana ke belakang gimana? Iya. Iya. Bisa. Nah saudara saya ngomong lu praktekin gua, mau nggak leher lu? Terserah lu masa mau bunuh gua, itu dia. Saya udah sekali praktek udah lewat saya mah. Bisa udah ngobatin orang pusing apa hilang. Nah terakhir gua harus bisa nginin lutut. Ada 2 bulan saya analisa lutut. Kemana. Nah, setelah itu saya praktekin ada di sini nih kalau nggak salah mantan jaksa umur 75 atau 77 deh. Udah tua. Ditanganin sama. Iya. Ki, kenapa? Aduh kok dari ujung kaki ujung kepala sakit di tangan nyeri ke atas ya. Mau saya terapi mau nggak? Kan bisa. Saya juga nggak tahu, coba aja. Saya terapi semua. Baik ya? Iya, saya juga aneh. Saya bisa ngobatin orang di pinggir jalan di mana gitu, orang sakit saya pegangin. Nah dari situ mulai ilmu nambah tuh. Kenapa saya nggak pasang tarif? Karena saya awalnya ke satu nggak belajar nggak pakai duit, kedua awalnya orang susah dulu yang saya pegang. Oh iya, saya penasaran juga nih untuk tarifnya berarti ya. Enggak, saya nggak pasang tarif. Oh berarti saya ikhlasnya. Ya bahasanya sewajarnya, saya ikhlasnya terserah lah. Gitu aja saya mah. Karena apa? Saya berikrar dari kecil nggak mau. Kalau saya dipanggil mungkin saya mau ke pasar negosiasi harga. Karena bukannya dia datang ke sini, kalau ke sini maksudnya pengobatan sosial saya. Gitu. Saya andai kata dipanggil pun nggak tinggi saya. Cuma sekedar ya pengobatan sedang lah, nggak terlalu separah itulah. Berarti sebelum buka praktek ini ngobatin yang ada di jalan dulu? Iya, gitu? Saya yang tukang nyibara apa tuh yang saya bilang pusing. Iya, pusing kok tuh. Saya lihat dari muka. Ini saya praktek, enak kok sampai sekarang tuh 3 tahun tuh nggak pernah pusing. Iya, yang minum obat tiap hari orang sampai hilang, nggak minum obat sampai sekarang. Tiap hari tuh obat di rumah ada, di kantor ada, keluarganya pernah kesini. Mantap ya. Ini juga info buat teman-teman, jadi kokoin lagi istirahat karena pasiennya hari ini juga lumayan banyak uang. Lumayan sejak libur lebaran. Ya, jadi karena libur lebaran terus baru buka minggu-minggu ini juga. Baru hari ini. Iya. Jadi pasiennya lumayan banyak. Lagi istirahat, kita lagi wawancara dulu. Oke, Deko, jadi cukup banyak inspirasi nih dari Koko yang awalnya juga belajar terus menangani kayak. Memang banyak sih ya. Kecil, saya gitu. terus terang waktu baru setahunan orang dari luar Tangerang, luar daerah banyak kok. Bisa nggak buka pendaftaran online gitu ya? Ngelatih gitu. Oh. Saya nggak ada gurunya, saya bingung mau latihnya pakai apa. Saya bilang, saya maaf nih,
Saya ngajarin ke adik saya, kalau goblok saya omelin. Kalau orang lain kan kita nggak enak, kita bilang. Karena mungkin beda tangan juga, beda penanganan. Beda emang. Tiap tangan orang tuh beda. Iya, beda. Karena satu di samping begini pun saya emang ada terapi disebut terapi energi saya. Belajar meditasi dari energi. Mungkin ada turunan-turunan juga. Nggak ada. Oh, nggak ada. Ilmu begini ilmu modern. Oh, modern ya. Jadi kalau orang tertentu tuh ya, kalau kita ngegebrak tuh kayak ada suatu energi yang beda. Cuman ya udahlah Mas, semua orang saya terapin sama. Sama ya. Yang penting kadang-kadang ada orang yang ngerasain sensitif, ngerasain, ada yang enggak, udah gitu aja. Cuman saya waktu itu pernah sama pembimbingnya dia, kok ini saya mau maduin nih antara gerakan, psikoterapi, sama ilmu energi saya praktekin. Diapain? 3 unsur itu iya. Disatuin ya. Karena apa? Saya pernah juga ada dari Bekasi itu perawat, dia mau ke Tangerang. Nah dia ngelihat di YouTube tuh berapa orang fisioterapi begini, larinya ke tempat saya. Saya nanya, Bu, kan ibu ngeliat di YouTube banyak, kenapa larinya ke Tangerang? Saya lebih condong ke engkau. Emang kenapa? Engkau salah satunya pakai ilmu pernapasan. Saya nanya, emang ilmu pernapasan pengaruh buat ke kesehatan? Pengaruh ke buat kesembuhan penyakit? Secara medis itu memang. Ya udah, saya pegang leher apa. Bener dia bilang, saya nggak bohong kok, saya kok kesini juga nggak sia-sia tuh nih. Jadi cocoknya dari jauh ke sini. Udah, saya bilang udah belasan ribu saya megang orang, bukan saya nggak mau tanya kata tetangga semua. Iya, hari juga lumayan banyak Hati juga. ya. Saya juga lihat. Kalau kita nggak bohong mungkin cuma berapa orang, 1-2 orang. Ya. Dan tadi juga ada yang lumayan jauh-jauh juga dari Jakarta. Banyak. Ada yang dari mungkin Gading Serpong, BSD tadi saya dengar. Banyak lah. Pasien-pasien yang luar biasa nih. Oke nih, by the way, thank you nih kok. Oke. Sudah sempat waktunya kita mau dipotokin nggak lehernya? Ini saya coba. Dia langsung ditangani nih. Aduh. Biar ngerasain. Wah. Gokil. Gantian. Asli beneran ini. Beneran. Kasih ke dia, kasih. Oke, warga Tangerang. Nah, karena ini berhubung masih lebaran nih ya kok ya. Karena kan ada yang harus balik nih. Kalau yang capek-capek, pegel-pegel ya. Bisa gitu. Nah, ini bisa jadi alternatif nih untuk warga Tangerang yang lagi cari refleksi atau pijit-pijit kretek. Boleh. Nah, langsung datang ke Kretek Tangerang, langsung ditanganin sama Koko. Tadi saya enak banget, mantap, langsung melek. By the way, thank you sudah nonton video ini. See you next time. Bye bye. Like